Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibnu Mutakin ME dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan mengenai konsep uang dalam perspektif Islam, pengertian dan sejarah uang, serta kriteria dan fungsi uang. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Aulia Khairul Ayun, NIM 022, dan teman saya Ken Indah Arzati, NIM 03, dan teman saya yang satu lagi Magfiratun Nikmah, NIM 027. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja konsep uang dalam perspektif Islam dan bagaimana pengertian dan sejarah uang serta bagaimana kriteria dan fungsi uang. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai konsep uang dalam perspektif Islam. Yang pertama, uang di zaman Ibnu Taimiyah. Secara garis besar ada 5 hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu 1. Perdagangan uang akan memicu inflasi. 2. Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan sebagai pegawai. 3. Perdagangan domestik akan menurun karena akan kekhawatiran stabilitas nilai uang. 4. Perdagangan internasional akan menurun. 5. Logam berharga akan mengalir ke luar negeri. Yang kedua, uang menurut Abu Ubaid. Menurut pernyataan beliau, ia menunjukkan bahwa mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun, kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Yang ketiga, uang menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, namun dapat merefleksikan harga semua barang. Uang memberikan kegunaan jika uang itu dipergunakan untuk membeli barang. Pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud yang bermakna yaitu al-naqdu berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu yang berarti tunai. Dalam Al-Quran dan hadis, kata nuqud tidak digunakan karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Sejarah uang. Pada mulanya masyarakat zaman dahulu belum mengenal pertukaran. Mereka mengusahakan sendiri kebutuhan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mengetahui bahwa tidak sanggup memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan orang-orang yang mau saling menukarkan barang-barang sehingga muncullah sistem barter. Barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Tapi ternyata sistem barter juga menimbulkan banyak kesulitan, yaitu sulit untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan dalam waktu yang sama mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta sulit untuk mempertukarkan barang yang mempunyai nilai tukar yang hampir atau sama. Akhirnya timbul pikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang atau benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu mempunyai ciri harus berupa barang-barang yang diterima oleh umum dan bernilai tinggi, atau memiliki nilai magis dan mistik, sangat dibutuhkan sehari-hari. Setelah alat tukar ada, ternyata orang masih mengalami kesulitan. Antara lain, barang yang menjadi alat tukar itu tidak bisa dipecah menjadi pecahan-pecahan sehingga timbul masalah untuk menentukan harga dengannya serta menyimpan dan menyangkut uang berupa barang-barang tersebut. Belum lagi kesulitan seperti kurangnya daya tahan barang-barang tersebut sehingga mudah rusak atau musnah. Maka pada tahap selanjutnya muncullah uang logam. Setelah uang logam digunakan dalam jangka yang lama, timbul kesulitan bahwa uang logam emas dan perak itu jumlahnya terbatas.
semakin kewalahan memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibuatlah uang kertas. Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad. Pada waktu itu, uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad. Dan ketika memimpin umat, beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad. Tetapi hari ini uang dinar dan dirham hanya tinggal nama. Tidak ada sebuah negara pun yang didiami umat Islam yang menggunakannya sebagai mata uang resmi. Masing-masing negara kini mempunyai mata uang yang berbasis pada mata uang fiat atau kertas. Negara-negara umat Islam yang hingga kini masih menggunakan nama dinar atau dirham sebagai mata uang resmi, mereka tidak mendasarkan lagi kepada emas dan perak, tetapi kepada kertas. Kriteria uang dan fungsi. 1. Uang harus mempunyai kriteria atau syarat agar diterima di masyarakat sebagai alat tukar-menukar. Berikut kriteria uang antara lain: A. Ada jaminan. Dengan adanya jaminan tersebut, penggunaan uang yang digunakan untuk berbagai keperluan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Untuk uang logam sudah terjamin oleh nilai uang tersebut. B. Diterima umum. Uang harus diterima secara umum untuk digunakan sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai pencicilan utang. C. Nilai yang stabil. Nilai uang harus stabil dan tetap, karena jika nilai uang sering tidak stabil, maka sulit untuk dipercaya oleh penggunanya. D. Mudah disimpan. E. Mudah dibawa. F. Tidak mudah rusak. G. Mudah dibagi. H. Penawaran harus elastis. Uang yang beredar harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu wilayah, karena apabila terjadi kekurangan maupun kelebihan uang dapat segera diatasi. 2. Mulanya fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar untuk memperlancar pertukaran, namun seiring berkembangnya zaman, fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar saja, tetapi dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Berikut ini merupakan fungsi umum uang, yaitu 1. Alat tukar-menukar. Uang digunakan untuk membeli atau menjual barang maupun jasa yang dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Satuan hitung. Untuk menunjukkan nilai dan jasa suatu barang yang diperjualkan, dari besar ataupun kecilnya harga barang dan jasa tersebut. 3. Penimbun kekayaan. Menyimpan sejumlah uang termasuk menimbun kekayaan. 4. Standar pencicilan uang. Uang mempermudah dan menentukan standar pencicilan uang, pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik tunai maupun cicilan. Jenis-jenis uang. 1. Uang logam. Jenis logam yang digunakan adalah emas, perak, dan perunggu. A. Standar baku emas, yang dijadikan alat pembayaran yang sah jika sejumlah kadar emas telah memenuhi ketentuan kesatuan baku. B. Standar perak, sebagai mata uang alat penukaran, tetapi di negara yang menggunakan mata uang ini kesulitan karena sulit diterima secara umum di negara lain. 2. Uang kertas atau token money. Uang yang banyak digunakan pada masa kini karena mudah dalam pembuatannya, lebih murah dari emas dan perak, serta mudah dibawa kemana-mana. 3. Uang giral. Untuk mempermudah transaksi dalam jumlah yang besar serta kenyamanan dan praktis. Yang termasuk uang giral itu giro, rekening koran, dan cek.